Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar kembali. Sekarang sudah masuk di pelajaran ke-6 ya, dengan judul Dari Dalam Keluar. Ya, ini agak unik ini judulnya. Hmm. Dari Dalam Keluar. Nanti kita lihat seperti apa. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen, saya persilahkan untuk pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau telah begitu baik bagi kami. Engkau mengizinkan kami yang lemah ini, memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu, belajar Injil Markus. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami. Kami memohon, biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bersih ya Bapa, Hmm. dan biarlah pelajaran ini dapat menjadi aplikasi bagi kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara semua, kita akan melanjutkan pelajaran kita di buku Markus. Ya, kita sudah masuk di pasal yang baru nih. Kita masuk di pasal yang ketujuh. Ya, Markus 7 dan nanti di pelajaran ini akan sampai Markus 8 pertengahannya gitu ya. Sebagian dari Markus 8. Oke, Mas Yansen, dipersilakan. Oke, ya sedikit komentar tentang judulnya ya dari dalam keluar. Judul dalam pelajaran sekolah sahabat bahasa Inggris itu Inside Out. Iya. Inside Out. Dan mungkin ini bagi beberapa teman-teman yang mengikuti film ya. Beberapa waktu lalu ada film yang judulnya Inside Out gitu juga gitu ya. Gimana Jadi ya? judulnya kayak semacam referensi ke pop culture gitu ya. Meskipun bukan tentang itu Iya, ya. iya. Oke, mari kita buka Markus 7. Kita baca ayat 1 sampai 5 dulu, Bil. Oke. Markus 7 ayat 1 sampai 5. Aku baca ya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkannya, membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Oke, di sini perdebatan antara ahli Taurat, orang Farisi, dan Yesus adalah tentang cuci tangan, ya. Iya. Dan kita harus catat di sini bahwa cuci tangan yang dimaksud di sini bukan untuk tujuan kebersihan atau Iya. tujuan higienitas, bukan itu. Di sini cuci tangan ini bermakna apa spiritual, bermakna keagamaan. Karena cuci tangan yang dimaksud di sini adalah untuk upacara apa namanya? Kemurnian ritual, untuk upacara kemurnian ritual. Nah, Hmm. kenapa orang Yahudi melakukan upacara kemurnian ritual ini? Itu menurut tradisi untuk membedakan mereka dengan orang non-Yahudi. Oke? Nah, Dan secara khusus orang non-Yahudi yang dimaksud di sini adalah bangsa Roma, bangsa penjajah yang menjajah mereka saat itu. Gitu. Nah, kita lihat ini di Markus 7 ayat 2 sampai 4 itu detail ritualnya dijelaskan, hmm. ya, detail ritualnya dijelaskan. Kalau kita bandingkan dengan catatannya Matius, di Matius 15, Matius gak menjelaskan detail ritualnya seperti ini. Hmm. Ya, kalau kita baca itu Matius 15 ayat 2, dia hanya menyebutkan saja judul ritualnya apa, tapi detail ritualnya gak dijelaskan. Kenapa? Karena Matius menulis untuk pembaca yang adalah orang Yahudi. Oke? Hmm. Jadi pembaca yang latar belakangnya orang Yahudi tanpa perlu dijelaskan detailnya mereka udah tahu. Oh, ini ritual cuci tangan untuk kemurnian ritual. Mereka udah tahu detailnya gimana. Tapi Markus ini menulis untuk pembaca yang non-Yahudi, ya. Pembacanya Markus ini adalah jemaat di Roma. Hmm. Jemaat di Roma latar belakangnya bangsa Roma, mereka nggak mengerti tradisi Yahudi. Jadi kalau ada sebutan tentang tradisi mencuci tangan, mereka harus dijelaskan dulu detail ritualnya gimana sih.
Ya, itulah Hmm. kenapa di Markus 7 ada catatan detail ritualnya, Markus 7 ayat 2 sampai 4, tapi di Matius 15 ayat 2 nggak disebutkan detailnya. Ya, asumsinya pembaca Matius sudah ngerti detailnya, pembaca Markus orang non-Yahudi belum ngerti, harus dijelaskan lagi. Hmm. Gitu. Lalu bagaimana dengan Injil Lukas? Injil Lukas nggak mencatat cerita ini. Ya, Hmm. bagaimana dengan Injil Yohanes? Injil Yohanes nggak mencatat cerita ini. Oke, jadi perbandingan yang kita punya hanyalah dengan Matius. Dan memang kalau kita biasa dengar seminar atau khotbah yang biasanya dibahas itu yang versi Matiusnya, Iya. versi Matius 15 ya. Makanya sekarang ini kita belajar dari perspektifnya Markus menurut pencatatannya Markus bagaimana, gitu ya. Oke, lanjut Bil ayat 6 sampai 9. Oke. 6 sampai 9. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Oke, di sini Yesus memberikan jawaban dan Yesus mengutip Yesaya 29 ayat 13. Ya. Hmm. Apa konteks dari Yesaya 29 ayat 13? Konteksnya adalah sebuah nubuatan yang mengutuk Yerusalem, ya, dan secara umum mengutuk seluruh umat Allah. Kenapa? Kenapa dikutuk? Karena mereka gagal mengikuti perintah Tuhan. Singkatnya begitu konteksnya Yesaya 29 ayat 13. Nah, di sini nubuatan yang aslinya digunakan Yesaya untuk mengutuk penduduk Yerusalem pada zamannya, untuk mengutuk umat Allah pada zamannya, digunakan Yesus juga untuk mengutuk orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus. Hmm. Oke. Nah, sekarang kita baca ayat ini dalam bahasa Yunaninya, Oke. ayat 6. Oke. Ini. Ya. Di situ eh, kalau dalam bahasa Indonesia ya, Yesus itu mendakwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sebagai orang munafik, gitu ya. Dalam bahasa Yunaninya munafik itu adalah ipokriton. Hmm. Ipokriton dari kata dasarnya ipokritis. Ya, itulah kenapa terjemahan bahasa Inggrisnya menerjemahkannya apa? Hypocrites, ESV itu ya, hypocrites. Ya. Kemudian NIV hypocrites juga, Hmm. ya. Itu dari kata Yunani itu, ipokriton, kata dasar ipokritis. Nah, secara penggunaan kata Hippocrates itu adalah kata yang digunakan untuk penampil teater, untuk aktor yang biasa menggunakan berbagai topeng untuk menirukan berbagai peran, Hmm. gitu ya. Sekarang dihubungkan dengan kutipan dari Yesaya 29 ayat 13. Ya, Yesaya 29 ayat 13 bilangnya bagaimana? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Iya. padahal hatinya jauh daripada aku. Seperti aktor, ya. Mulutnya ya seakan-akan itu memuliakan Tuhan, tapi itu acting doang, Hmm. topeng doang, main peran doang itu. Hatinya gimana? Hatinya enggak seperti itu, ya. Itulah yang dimaksud munafik, hypocrites, hipokrites ya dalam bahasa Yunaninya. Bermain peran. Aslinya enggak seperti itu tapi tampilan luarnya seakan-akan seperti itu, Hmm. ya. Kenapa Yesus berani bilang kalau mereka ini seperti aktor main peran, munafik, hipokrit, ya? Karena mereka ini lebih menuruti adat istiadat nenek moyang daripada perintah Allah. Oke? Nah, sekarang kita hubungkan lagi dengan ayat sebelumnya. Kita kembali lagi ke ayat 3 sampai 4 di bahasa Indonesianya, Hmm. ya. Tentang adat istiadat nenek moyang. Ini harus kita jelaskan dulu. Adat istiadat nenek moyang ini apa sih? Ya. Ini adalah hal yang disebut dalam tradisi Yahudi sebagai Torah lisan. Oke? Jadi dalam tradisi Yahudi itu ada dua jenis Torah, ya. Ada namanya Torah Shemiktav, ya. Kata miktav itu dari kata katab. Katab itu artinya menulis ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kitab, buku tulisannya. Berarti Torah Shemiktav, Torah yang tertulis, Torah yang dibukukan. Apa itu Torah tertulis, Torah yang dibukukan? Ya Torah Musa, ya. Dibukukannya di mana? Tertulisnya di mana? Di Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Torah Shemiktav, Torah tertulis, Torah yang dibukukan. Hmm. Oke. Tapi ada juga yang disebut dengan Torah Sheba Alpei.
Taurat yang ada di atas mulut. P itu mulut. Torah Sheba Alpe. Ya. Artinya apa? Ini adalah Torah yang diteruskan secara turun-temurun, secara lisan, dari generasi ke generasi, yang ini merupakan tambahan terhadap hukum Musa yang dibuat oleh para tua-tua, para ahli-ahli Taurat, para imam. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana cara melaksanakan Torah tertulis. Hmm. Ya, inilah yang dimaksud dengan adat istiadat nenek moyang, tradisi lisan, gitu. Nanti tradisi lisan ini memang akhirnya dituliskan juga pada abad kedua, ya, itu dalam Misnah. Oke. Tapi sebelum dituliskan dalam Misnah pada abad kedua, tradisi lisannya itu sudah lebih tua, sudah ada pada zaman Yesus, bahkan dari sebelum zaman Yesus, pada era intertestamental, pada era antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu. Nah, hukum cuci tangan itu adalah bagian dari Torah lisan, bagian dari Misnah, bagian dari Torah Sheba Alpe. Ya, Hmm. dia itu tidak ada dalam Torah tertulis, tidak ada dalam Torah Musa, tidak ada dalam kitab Musa. Dia itu adanya dari tradisi rabbinik yang kemudian diteruskan terus turun menurun secara lisan ya, dan baru di abad kedua itu nanti dituliskan dikodifikasi dalam Misnah seperti itu. Nah, Yesus di sini berkonfrontasi menuduh orang Farisi ya yang lebih mengutamakan tradisi Torah lisan ini dibandingkan hukum Musa yang udah jelas. Iya. Gitu kan. Dan ini ironis. Kenapa? Karena orang Farisi, ahli Taurat ini mengklaim diri mereka sendiri ini sebagai penafsir dan praktisi yang terkemuka dari hukum Musa. Jadi kalau kita mau tahu tafsiran terbaik dari hukum Musa, tanya orang Farisi ahli Taurat. Kalau kita mau tahu praktek terbaik dari hukum Musa, tanya orang Farisi, tanya ahli Taurat. Sekarang mereka malah menaruh hukum Musa itu jadi nomor dua, yang nomor satu malah Torah lisan, Misnah. Ini Yesus Hmm. kritisi ini. Yesus kritisi ya. Oke, sekarang kita lanjut ayat 10 sampai 13. Oke. Torah Musa. Letak. Oke. 10 sampai 13. 13. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Hmm. Di sini Yesus langsung pakai studi kasus. Langsung Iya, pakai satu contoh hukum. Contohnya dari 10 hukum. Perintah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Kavod et avicha ve et imecha. Keluaran 20 ayat 12. Kemudian hukum ini diaplikasikan pada orang tua yang sudah lanjut usia, yang butuh perawatan oleh anaknya yang sudah dewasa. iya. Diaplikasikan ini. Nah, ada tradisi dalam Torah lisan itu ya, dalam Misnah, bahwa kalau sebuah sumber daya ini bervariasi, bisa uang, bisa barang, bisa bangunan ya. Intinya sebuah sumber daya itu sudah istilahnya sudah dipisahkan, dikonsekrasikan untuk Tuhan, itu, maka sumber daya itu tidak bisa digunakan lagi untuk tujuan lain. Ya, Nah, termasuk yang di Markus 7 ayat 11 ini, berarti sumber dayanya nggak bisa dipakai lagi untuk merawat orang tua. Kenapa? Karena alasannya sudah didedikasikan untuk Tuhan, katanya begitu. Ya, nah itu menurut tradisi. Tapi itu kan justru bertentangan dengan hukum Musa. Karena hukum Musa bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan hmm, dalam bahasa Ibrani itu kata kavod itu muliakanlah ayahmu dan ibumu. Ya, muliakanlah artinya berhubungan dengan apa? Derajat kehidupan mungkin ya. Ya. iya, Saat orang tua sudah sulit untuk mendapatkan penghidupan, kita sebagai anak yang sudah dewasa tidak menolong orang tua itu kan sudah tidak mulia lagi kehidupannya begitu loh. Ya. Tapi demi tradisi ya, karena istilahnya uang yang sudah istilahnya sudah dijanjikan untuk diberikan pada Tuhan itu malah nggak bisa dipakai untuk merawat orang tua. hmm, Ya, jadi apa yang ada di tradisi itu malah lebih penting daripada yang jelas-jelas ada di hukum Musa itu sendiri. Ya,
Dan di sini Yesus membela hukum Musa untuk melawan tradisi, gitu. Nah, jadi mungkin banyak dari saudara-saudara kita orang Kristen di luar gereja Advent yang berpikir Yesus itu menolak hukum Musa, orang Farisi membela hukum Musa. Iya. Enggak seperti itu kasusnya. Justru Yesus membela hukum Musa, orang Farisi membela tradisi lisan di atas hukum Musa. Hmm. Itu sebenarnya yang terjadi, ya. Sehingga ini menjadi sebuah poin penting juga bagi doktrin GMAHK. Dan ini makin krusial di ayat selanjutnya ya. Nah, coba kita baca ayat 14 sampai 19. Hmm. 14 sampai 19. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban, di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Hmm. Ya, ini cukup sulit ya ayatnya. Nah, sekarang coba kita buka pelajaran sekolah sahabat hari Senin paragraf 1. Hmm, Oh, tapi di copy dulu ayatnya, Bill. iya, ini aku lagi mau copy. Oh, dari 14 ternyata. Hmm, 14. Ini aku bawain aja biar rapi. Oke, hari Senin, Paragraf 1. paragraf pertama. Ya, ini ya. Ya. Perkataan Yesus dalam ayat ini telah menjadi sebuah teka-teki bagi banyak orang, sementara mereka merenungkan hubungannya dengan pengajaran Imamat 11 mengenai makanan halal dan haram. Adakah Yesus sedang menyingkirkan perbedaan-perbedaan seperti itu? Apakah anggota gereja Masih Advent hari ketujuh keliru dalam mengajarkan bahwa anggota gereja yang makan daging hanya boleh memakan dari daftar hewan yang halal? Nah, ini pertanyaannya kan. Ya, Berarti selama ini nggak ada salah. lagi dong makanan halal haram. Berarti selama ini gereja Advent salah dong berdasarkan ayat ini. Ya, Markus 7 ayat 14 sampai 19. Hmm, Terutama ayat 19-nya iya, yang gitu ngelakuin ya. itu. Nah, di sini eh, penulis sekolah sahabat kita, Dr. Tom Shepherd, sudah melakukan eksegesis yang sangat detail ya, sangat detail dan sangat berdasar. Itu di paragraf kedua. Hmm, Di paragraf kedua dari pelajaran hari Senin, eh, Tom Shepard menyampaikan 3 alasan, 3 argumen. Nah, kita lihat satu-satu argumennya ya. Argumen pertama dulu, Bill. Silahkan dibaca. oke. Pertama-tama, akan menjadi aneh jika Yesus tiba-tiba memberhentikan perintah Musa dalam Markus 7 ayat 14 sampai 19 ketika dia baru saja membela Musa melawan tradisi dalam Markus 7 ayat 6 sampai 13. Oke, ya. Sebelumnya, baru kalimat sebelumnya gitu ya, percakapan sebelumnya, Yesus itu membela hukum Musa dibandingkan orang Farisi yang membela misnah, Torah lisan, Nah, nah, membela tradisi. Ya, aneh kalau tiba-tiba sekarang Yesus membatalkan hukum Musa. Orang dia baru aja bela hukum Musa kok dibanding tradisi. iya. Argumen pertama dari Tom Shepard. Argumen kedua, Kedua, tradisi orang-orang Farisi sedang promosikan tidak mempunyai dasar dalam pengajaran Perjanjian Lama. Hukum mengenai makanan sebaliknya memiliki dasar dalam Perjanjian Lama. hmm, orang Farisi tadi membela apa? Membela hukum cuci tangan, Iya. ya, kemurnian ritual. Hukum cuci tangan, kemurnian ritual itu nggak ada di Perjanjian Lama, ya. Wajar aja itu ditentang oleh Yesus. Itu dasarnya ada di misnah, ada di tradisi. Hmm, Tapi hukum makanan ini ada di Perjanjian Lama dasarnya, jelas. Imamat 11. hmm. Ya, kita hubungkan dengan argumen pertama, kalau Yesus memang membela hukum Musa dan melawan tradisi, harusnya Yesus membela yang Imamat 11 dong. Dan Iya. wajar aja Yesus menolak yang yang Torah lisan, yang tradisi gitu. Jadi pasti Yesus membela yang jelas-jelas ada di Perjanjian Lama, hukum makanan Imamat 11. Gitu ya. Nah, sebelum argumen ketiga, kita baca dulu Markus 7 ayat 19 dalam bahasa Yunaninya. Oke.
7 ayat 19 ini bentar. Mana sih? 19 ini. Ya, dalam bahasa Indonesia kan ada frasanya begini di akhir ayat 19 itu. Dengan Iya, demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kan orang akan berargumen, jelas ini Yesus sudah menyatakan semua makanan halal. iya, Oke? Dan itu dikonfirmasi oleh terjemahan bahasa Inggris misalnya ESV. iya. Thus he declared all foods clean. Maka dia mendeklarasikan kalau semua makanan itu tahir, bersih, halal. Oke? NIV bilang in saying this dengan berkata begini, Jesus declared all foods clean. Yesus mendeklarasikan semua makanan halal. Ya, ESV dan NIV sama dengan terjemahan baru bahasa Indonesia. Hmm. Oke? Tapi sekarang kita lihat acuan utama kita, bahasa Yunani. Ingat ya, standar kita bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Itu hanyalah untuk mempermudah kita dalam bahasa lokal kita. Standarnya tetap harus bahasa Yunani, bahasa asli. Katharizon, katharizon memurnikan ya. Itu kata yang kita sudah sering pelajari ya. Katharizon memurnikan, panta seluruh, tavromata semua makanan. Jadi bahasa Yunani memang sesederhana gini, memurnikan semua makanan. Nggak ada dengan demikian ia menyatakan, nggak ada gitu. Bahasa Yunaninya hanya memurnikan semua makanan, gitu doang, gitu ya. Dan di sini terjemahan bahasa Inggris yang paling bagus menerjemahkan ayat ini adalah King James Version. Kabar baik Hmm. bagi para penggemar King James. Kita buka King James Version Finally. gitu. Enggak. Akhirnya King James menang gitu. Enggak, ini bercanda aja ya. Enggak kayak gitu. Taruh di nomor 2. Nomor 2. Eh, nah, Oke. 19 Ayat nomor 2 ya 19. teman-teman. Di Nomor 2 dari kiri ya. ya kolom kedua dari kiri. Nah, King James bilangnya hanya purging all meats. Eh, Memurnikan semua daging dengan pertanda tanya. Dan ini adalah terjemahan bahasa Inggris yang paling mendekati teks asli Yunaninya tanpa perlu menambahkan tafsiran bla 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 ini itu. Oke? ESV hmm. dan NIV mungkin terpengaruh dengan doktrin gereja Kristen pada umumnya yang sudah membatalkan makanan halal haram. Jadi mereka menerjemahkannya seperti itu ya. KJV ya lebih netral. Mereka stick Yunani ngomong apa, itu yang mereka bilang. Purging all Sangat meats. literal ya. Sangat literal. Sangat Ya, dan literal ini. ini, oke? Jadi nggak ada itu. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Nggak seperti itu. Iya. Cuman memurnikan semua makanan gitu doang. Oke? Sekarang kita ke argumen ketiga dari Tom Oke, Shepard. aku baca. Ya. Dokumen ketiga. Ketiga, apa yang Markus 7 ayat 19 maksudkan ketika mengatakan bahwa Yesus menyucikan semua makanan bukanlah karena hukum mengenai makanan sedang dihapuskan, melainkan bahwa tradisi kontaminasi jamahan yang orang-orang Farisi telah buat itu tidak sah. Misalnya, ini adalah anggapan keliru bahwa jika Anda dapat terkontaminasi karena berhubungan dengan orang bukan Yahudi, maka Anda juga dapat terkontaminasi melalui sentuhan dengan makanan yang mereka jamah. Ini argumen ketiga. Ya. Jadi ini bukanlah tentang membatalkan hukum makanan di Imamat 11, ya. Tapi harus dibawa lagi ke konteksnya. Konteksnya berbicara tentang apa sih? Tentang eh, apa ritual cuci tangan, ya, kemurnian ritual itu. Oke. Dalam tradisi lisan, ya, makanan yang dimakan dengan tidak mencuci tangan itu makanannya jadi najis, jadi Hmm. unclean, gitu. Dengan begini Yesus menyatakan ya bahwa makanan ini murni, Iya, nggak najis. nggak perlu cuci tangan baru ini. Iya. Itu maksud Yesus. Makanya memurnikan semua makanan itu. Jadi perkataan Yesus ini menjelaskan bahwa ya makanan-makanan ini tetap murni. Ya, sentuhan tangan yang belum dicuci ini tidak membuat makanan itu jadi najis. Gitu. Hmm. Bahkan lebih lanjut lagi ya, di sini Tom Shepard memberikan contoh. Ya, saya tahu ini dalam tradisi Yahudi disebut dengan bishul okum. Hmm. Oke. Bishul itu artinya adalah masakan. Okum itu adalah sebutan orang Yahudi untuk penyembah berhala dan orang-orang yang percaya dengan astrologi. Ya, itu okum, itu singkatan sebenarnya. Ya, jadi orang kafir itu disebut dengan okum, bishul okum, masakan orang kafir. Oke, dalam tradisi Yahudi ada juga sampai seperti ini.
Bisul okum itu pasti najis karena Oh, dimasak oleh orang kafir. Karena tangan orang kafir yang menyentuhnya, maka masakan itu najis. walaupun enak najis juga ya. Walaupun menurut Imam 11 itu semuanya bahan yang halal, tapi yang memasak ini adalah tangannya okum, tangannya penyembah berhala dan orang yang percaya astrologi gitu ya. Makanan itu jadi najis. Di sini Yesus mau bilang nggak perlu yang seperti itu, ya. Makanan halal haram ya, itu Imam 11 itu sudah clear. Nggak perlu kita bilang orang yang belum cuci tangan, belum melakukan ritualnya gitu ya, Heeh, belum menjalankan kemurnian ritual itu makannya jadi gak najis. Nggak perlu kita bilang begitu. Nggak perlu heeh, juga kita bilang bahwa masakan yang dimasak oleh orang non-Yahudi, orang kafir, meskipun itu masakannya pakai bahan yang halal ya, tapi karena tangan orang Yahudi yang menyentuhnya, masakannya jadi najis. Nggak perlu bilang gitu. Gitu loh. Memurnikan semua makanan. Itu maksudnya ayat ini. Ya, sangat jelas. Gitu. Ya, dan kita berterima kasih ya kepada Dr. Tom Shepard yang sudah memberikan eksegesis yang sangat clear. Karena cerita ini yang versi Injil Markus itu memang lebih susah daripada yang versi Matius. iya, 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 karena di ayat 19-nya tadi. iya. Dia tambahin dan 19 ini yang paling sering dipakai memang. Iya, Paling kalau sering versi dipakai. Matius itu plain dia, plain gitu ya. Apa ceritanya datar. Tapi versi ini ada narasi-narasi yang seakan-akan pro dengan pembatalan hukum makanan halal dan haram yang ada di Muhammad 11. Ya, tapi puji Tuhan kalau kita belajar lebih detail lagi menurut konteksnya, nggak seperti itu. Hmm. Ya, Iya, iya. itu dalam tradisi Yahudi disebut bishul okum. Bishul Okum. Iya, bishul okum. Oke. Nah, biar ini Oke. teman-teman bisa tahu. Ya, itu cari aja di internet bishul okum, googling aja nanti keterangannya ada. Oke, oke, oke. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita lanjut Bill. Oke, Ayat 20 20 berarti sampai sekarang. 23. Oke, sebentar. 20. Oke. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oke, ya. Kalau tadi di ayat 19 Yesus bilang ya, makanan itu nggak masuk ke hati. Makanan itu istilahnya cuma dicerna dalam proses pencernaan, dia akan jadi tinja, ya. Dia akan jadi kotoran. Nah, terus sekarang yang datang dari hati itu apa? Ya, inilah pikiran-pikiran jahat dan kebiasaan-kebiasaan jahat. Itu dijelaskan. Hmm, Oke? jelas. Dan kita di sini lihat ini referensinya adalah kepada hukum ke-6 sampai hukum ke-10. Hmm, Kita lihat ya. Kita lihat daftarnya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini semua adalah daftar yang merujuk kepada hukum ke-6 sampai hukum ke-10. Oke? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini. Ini daftarnya. Oke? Jadi apa yang keluar dari hati? Keinginan yang tidak sesuai dengan hukum ke-6 sampai 10 yang akhirnya membuat kita berbuat tidak sesuai dengan hukum ke-6 sampai 10. hmm, Itu yang menajiskan orang. Ya, dan ini bukan dari tradisi, dari hukum Musa. hmm. Jadi yang menajiskan orang adalah pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Musa dan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Musa. Oke? Lalu kita bertanya, tapi kok cuma hukum ke-6 sampai ke-10? Berarti kalau kita berpikir dan bertindak tidak sesuai dengan hukum kelima, boleh dong. Enggak. Perhatikan, di argumen sebelumnya Yesus habis merujuk hukum kelima loh. Iya, Ya kan? Di argumen sebelumnya, di ayat sebelumnya, tentang menghormati orang tua, menghormati ayah dan iya. ibu. Oke. Kemudian, sebelumnya Yesus lagi mengutip apa? Mengutip Yesaya tentang memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu hukum pertama sampai keempat. Oke. Jadi kalau kita mau baca satu perikop full, itu isinya adalah Yesus membela 10 hukum. Oke. Dengan mengutip Yesaya, Yesus membela hukum pertama sampai hukum keempat untuk memuliakan Allah. Ya. Di argumen sebelumnya Yesus mengutip hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Dan sekarang Yesus mengutip hukum ke-6 sampai ke-10.
Jadi apa yang menajiskan kita? Yang menajiskan kita adalah hati yang tidak sesuai dengan hukum pertama sampai hukum ke-10 dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum pertama sampai hukum ke-10. Yang menajiskan kita adalah pelanggaran terhadap hukum Musa, bukan tradisi. Ya. Saya nggak bilang semua tradisi itu salah, ya. Jangan misquote ya, jangan misquote. Ya. Tapi menempatkan tradisi sebagai mutlak, ya, dan bahkan di atas hukum Musa itu jelas salah, jelas salah. Bisa aja melakukan tradisi gitu ya, tapi dianggap sebagai mutlak, ditaruh di atas hukum Musa itu jelas salah dan Yesus menentang itu. Ya, di sini Hmm. Yesus benar-benar jadi apa ya, defender terbaik untuk hukum Musa, gitu. Ya ini penjelasannya Bill. Silahkan kalau ada tanggapan. Iya. Apa tadi? Singkat saja ada satu kutipan apa namanya terkait ya ini ngomong soal tradisi ini agak-agak sulit ya sebenarnya. Karena pada kenyataannya kalau kita tahu konteksnya seperti ini, oke, pada saat itu tradisi. Tapi kita kadang-kadang kayak gini, ya tapi kan nggak ada lagi tradisi tradisi kayak gitu lagi di sekarang gitu loh maksudnya, nggak se ekstrim Hmm, itu. Tapi yang tanpa kita sadari ada banyak hal gitu yang sebenarnya tradisi yang kita nggak pikir itu tradisi, tapi ternyata tradisi juga gitu kan. hmm, Jadi mungkin perbandingannya tidak semerta-merta, oh ya udah sekarang tuh udah nggak ada bisul hukum udah nggak ada kok. Nah, tapi hmm, apakah ada tradisi yang lain yang seperti itu? Nah, ini ada satu kutipan yang bagus. Ini dari Kerinduan Segala Zaman. Memang diambil, jadi saya langsung kutip aja Kerinduan Segala Zaman satu ya, karena Kerinduan Segala Zaman yang kita kan dipisahkan dua buku kan jadinya. Yang bahasa Indonesia Nah, ya. iya yang bahasa Indonesia dua buku. Jadi ini yang pertama halaman 433 paragraf yang ketiga. Daud berkata, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Mazmur 119 ayat 99 dan ayat 100. Biarlah semua orang yang menerima kekuasaan manusia, tata cara gereja, atau tradisi nenek moyang memperhatikan amaran yang disampaikan dalam perkataan Yesus. Percuma mereka beribadah kepadaku. Hmm, Nah, ini bagus banget ya. Ini bagus banget ya. Ron Hubbard kutip perkataan Daud ini, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Artinya ada sesuatu yang diturunkan oleh pengajarnya. Ada hmm, sesuatu yang diturunkan oleh orang tuanya. Mengerti daripada orang tua. Aku lebih mengerti pada saat apa? Pada saat aku memegang titahmu, pada saat aku memegang 10 hukummu, gitu kan? hmm, Pada saat aku memegang perintah Allah. Iya, bukan berarti pengajaran orang tua itu tidak menambah akal budi, menambah, tapi yang lebih mutlak akal budinya itu dari mana? Dari titahmu. Nah, ini. hmm, Jadi dan amarannya adalah yang Roh Nubuat ini sangat bagus sekali ya. Apa namanya? Konselingnya ya, biarlah semua orang yang menerima kekuasaan manusia, tata cara gereja, ya, kekuasaan manusia apakah itu pemerintahan politik ataupun sipil atau apapun itu, tata cara gereja bahkan dalam kita bergereja sekalipun beribadah ya atau tradisi nenek moyang dalam budaya kita sekalipun hmm, hmm, memperhatikan amaran yang disampaikan dalam perkataan Yesus. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, semoga jangan sampailah apa yang kita lakukan. Akhirnya Yesus bilang percuma mereka beribadah kepadaku. Nanti Yesus bilang kita semua aktor. hmm. Main peran doang. Kita main peran doang gitu. Mungkin itu tambahannya sedikit Mas Jansen. Iya, ini menarik ya Mas Pur ini ya. Kata orang tua di situ itu dalam bahasa Asia zekenim. Dari kata Hmm, zaken. Zaken itu tua ya. Zekenim tua-tua. elder. Ya elders maknanya. Jadi dia bisa bermakna ke orang tua kandung, tapi dalam konteks ini dia lebih bermakna sebagai tua-tua dalam konteks keagamaan. Iya, elders ya. Tua-tua dalam konteks keagamaan gitu, ya. Jadi ya itulah dalam tradisi Yahudi kan kalau Zekainim ya para tua-tua sudah Ngomong menjelaskan apa? sesuatu, itu harus kita teruskan terus itu sampai kita Iya. jadi tua-tuanya dan diteruskan ke generasi selanjutnya lagi gitu ya. Tapi yang bikin kita lebih berakal budi bahkan dari tua-tua sekalipun yaitu adalah hukum Tuhan ya. Seperti yang dijelaskan oleh Ellen Joy dan dijelaskan oleh Bill tadi ya. Ya Mas Mur ini harusnya kita pegang dalam hati kita lah ya. Iya. Ini bagus sekali kutipannya memang. Oke. Oke, Oke, kita lanjut lanjut Mas Bill. Jansen. Iya, ayat 24 sampai 26 ini udah cerita lain ya. Kita masuk ke cerita lain. Iya, tapi ini bagus sekali ya. Hmm. Apa namanya? Yang
versi Markusnya tadi bagus banget sih, sejujurnya. Hmm. Versi Markusnya lebih lengkap dan lebih ya holistik lah, boleh boleh kita bilang ya. Hmm. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Perempuan Siro Venesia yang percaya. Aku baca sampai 30 atau gimana? Baca sampai 26 dulu, Bil. 26, oke. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Oke. Kita mulai dari latar belakang geografi seperti biasa ya. Setiap Yesus Ya, berpindah tempat, bagusnya kita jelaskan perpindahannya itu. iya. Ya, setelah tadi berdebat dengan eh, orang Farisi ahli Taurat itu masih di Galilea, ya, Hmm, kemungkinan besar Kapernaum itu tadi ya. Sekarang pergi ke daerah asing, ke Tirus. Ya. Kalau dari Kapernaum, Tirus itu masih ke utara lagi. hmm, Nah, Tirus ini adalah sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania. Ya. hmm. Kalau di dunia modern sekarang ini kira-kira di Libanon lokasinya. Ya. Kalau kita lihat di peta, memang di peta modern Libanon itu kan di utaranya Israel ya. Nah, Iya. ini juga waktu itu ini di utaranya wilayah Yudea ya waktu itu. Tapi waktu itu bukan Lebanon Namanya gitu bukan ya. itu. Waktu itu bukan Lebanon ya. Nah, penulis di sini menggunakan istilah Syro-Fenisia. Syro-Fenisia itu gampang aja teman-teman ya. Syro itu Syria maksudnya. Jadi Syria Fenisia itu maksudnya. Oke, karena ada Fenisia yang di Syria, ada Fenisia yang di Afrika Utara. Hmm, Namanya sama-sama Fenisia. Jadi supaya pembacanya ini nggak ketuker, ini Fenisia yang mana yang dimaksud? Dijelasin Syro Fenisia. Jadi Fenisia yang di Syria, gitu hmm. ya. Itu. Dan ini perempuannya ini bukan orang Yahudi nih, orang Yunani nih. Oke, lanjut Bil. Oke, lanjut ke 26, 27. Sorry. 27 dulu ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya. Ini menjadi sebuah bagian yang sulit ya. Kalau kata orang Jawa itu ada namanya misuh. Misuh itu apa? Berkata dengan umpatan. Ya. Apakah di sini Yesus mengumpat ya? Nah, kita coba lihat pelajaran hari Selasa paragraf 1 ya. Iya, ini ya. Ya. Mengapa Yesus menanggapi wanita ini dengan begitu kasar? Dengan sedemikian banyak kata yang menyebutnya seekor anjing. Iya. Kenapa Yesus kayak gini? Bahkan kalau ini dibawa dalam isu yang lebih modern, isu feminisme, Langsung ya. kena cancel. Iya, Yesus ini misogini, merendahkan derajat wanita. Bisa dibawa ke situ. Walaupun pembaca abad pertama nggak ada yang mikir gitu ya. Pembaca Mungkin. abad pertama itu mikirnya cuma kerasis gitu. Iya, Tapi iya. pembaca yang lebih modern yang sekarang udah ada paham feminis, membacanya bisa ke arah sana tuh. Yesus ini misogini gitu ya. Eh kita harus membaca ayatnya lebih detail ya. Ayat 27 itu bilangnya begini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu ya. Kata dahulu. Yesus nggak bilang biarlah hanya anak-anak saja yang kenyang. Enggak. Yesus bilang biarlah anak-anak kenyang dahulu. Oke, jadi yang lainnya bisa kenyang juga. Tapi itu kemudian yang harus duluan kenyang siapa? Anak-anak. Ini bukan masalah hanya ada satu pihak yang kenyang dan pihak yang lain nggak kenyang, enggak. Tapi ini masalah sama-sama kenyang, tapi yang duluan yang mana? Masalah urutan. Masalah secara kronologi siapa yang duluan. Oke? Jadi di sini Yesus sebenarnya sudah menyiratkan bahwa selain anak-anak itu akan kenyang juga, cuman nanti yang duluan anak-anak, gitu ya. Dan eh, Rasul Paulus membuat perkataan yang sama. Roma 1 ayat 16 coba Bil. Oke, aku buka Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, Paulus nggak bilang Injil hanya menyelamatkan orang Yahudi. Paulus nggak bilang gitu. Paulus bilang Injil menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke? Jadi apakah non-Yahudi diselamatkan juga melalui Injil? Diselamatkan. Tapi secara urutan kronologi siapa yang duluan?
Yahudi duluan, baru Yunani. Anak-anak dulu, baru anjing. Oke, masih terkesan kasar ya. Masih Hmm. terkesan kasar, tapi seenggaknya kita udah paham bahwa anjing ini bukan berarti dia nggak dapat roti sama sekali. Minimal itu dulu. Iya, Minimal kita paham bahwa dia akan dapat roti, tapi duluan anak-anak. Oke, non Yahudi bukan berarti nggak akan dapat dapat apa keselamatan itu. Non Yahudi akan dapat, tapi orang Yahudi duluan. Minimal kita paham itu dulu. iya. Oke. Sekarang mengenai kata anjing, kita buka bahasa Yunaninya. Oke. Ayat 27 ya. Yap, yap. Ini. Ya. Dalam bahasa Yunaninya, kata anjing itu adalah kinarion. Kinarion. Ya, di situ adalah kinaris. Ya, karena grammar ya, jadi kinarion berubah jadi kinaris. Tapi kata dasar adalah kinarion. Oke. Bagi teman-teman yang belajar bahasa Yunani, teman-teman pasti bertanya, bukannya bahasa Yunaninya anjing itu kuon? Ya, bagi teman-teman yang belajar bahasa Yunani, anjing itu bahasa Yunaninya kuon. Kenapa di sini jadi kunarion? Ya, ini karena dalam tata bahasa Yunani ada yang disebut dengan kasus diminutif. Oke, terlalu terlalu sulit istilahnya, tapi intinya gini, diminutif itu adalah dia lebih kecil. Nah, maka makna dasarnya adalah kalau kuon anjing, berarti kunarion diminutif versi kecil dari anjing. Maka Papi. ya papi, anak anjing. Oke. Dulu waktu saya belajar ayat ini sebelum dijelaskan oleh Tom Shepard dalam belajar sekelas sahabat, saya mengira oh berarti ini maksudnya adalah papi anak anjing. Karena secara grammar tadi itu, Kuon anjing, Quinarion bentuk kecilnya papi anak anjing. Oke. Tapi Tom Shepard ternyata memiliki penjelasan yang lebih detail. Yang ini mencerahkan saya. Jadi saya mengubah pandangan saya ya. Ya, karena Tom Shepard lebih pakar kan gitu. Iya. Tom Shepard bilang ya, meskipun aslinya Quinarion ini untuk apa membuat sebuah kata itu jadi bentuk yang lebih kecil, berarti kalau anjing jadi anak anjing. Tapi dalam konteks ini, ya dalam konteksnya dia digunakan secara khusus untuk menyebut anjing peliharaan atau anjing rumahan, gitu. Nggak harus nggak harus berarti bahwa ini anak anjing. Tapi yang dimaksud diminutifnya itu apa? Diminutif ini berarti dia eh, jadi anjing peliharaan atau anjing rumahan. Kalau Kuon itu anjing secara umum, kalau Quinarion berarti dia anjing peliharaan, anjing rumahan. Itu, ya. Berarti ini bukan anjing liar. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti dia ada dalam rumah, berarti dia adalah bagian dari anggota keluarga. Hmm. Oke? Nah, kalau kita lihat latar belakang budaya, ya, ini unik. Karena Yesus berarti menyesuaikan pembicaraannya dengan lawan bicaranya. Hmm. Oke? Dalam budaya Yahudi, anjing itu najis, jadi anjing itu nggak dipelihara di dalam rumah. Anjing itu ditaruh di luar rumah untuk jaga rumah. Itu kalau orang Yahudi, ya. Anjing jadi penjaga. Tapi dalam budaya Yunani, anjing itu udah menjadi bagian dari keluarga, peliharaan keluarga, ditaruh di dalam rumah, gitu ya. Berarti di sini Yesus sengaja memakai referensi yang dimengerti oleh perempuan Syro-Fenisia ini, dan dia adalah perempuan Yunani kan tadi katanya. Iya. Perempuan Yunani mengerti kalau anjing itu adalah bagian dari rumah, dipelihara di rumah, gitu ya. Dan kalau kita hubungkan dengan tadi ya, dengan roti, dengan rotinya ya, berarti kan bukan berarti anjing nggak dikasih makan. Iya. Kalau anjing dipelihara kan pasti dikasih makan. Cuman yang dikasih makan pertama siapa? Anak-anaknya yang punya rumah dulu. Nanti anjing ini akan dapat makanan juga. Tapi urutannya kemudian yang duluan dapat anak-anak. Gitu Hmm. ya. Nah, sekarang kita lihat jawaban dari perempuan ini, E28. 28. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Iya, perempuannya paham ini. Oke, ini kan anjingnya anjing peliharaan. Kalau anjing peliharaan kan meskipun dia nggak dapat duluan itu kan, nanti kan dia akan dapat juga remah-remahnya dari apa yang didapat anak-anak. Hmm. Gitu ya. Perempuan ini sangat cerdas gitu. Berargumen dengan Yesus dia. Ya. Dan ini makin istilahnya makin apa ya? Ini akan makin tajam argumennya kalau kita baca dalam bahasa Yunani. Oke, kita ke bahasa Yunaninya. Oke, ini. Oke, dalam bahasa Yunaninya ide ape krisi, lalu dia menjawab.
kelegi auto, dan berkata kepadanya, maksudnya kepadanya kepada Yesus ya, Ya. Kyrie, Kyrie, Hmm. Tuhan, ketakinaria, bahkan anjingnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Apa yang berbeda dengan versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Nggak ada kata yes. Benar, Nggak ada ya. kata benar. Ya. ESV bilang yes Lord. Benar Tuhan, dia setuju dulu baru ngebantah. NIV, yes Lord, benar Tuhan, dia setuju dulu baru membantah. Oke? Bahasa Indonesia, benar Tuhan, setuju dulu tak baru membantah. Dalam bahasa aslinya, Kyrie, Tuhan. Tunggu dulu gitu ya. Jadi dia, itu kan tajam, dia langsung Tuhan, anjing juga dapat makanan di bawah meja dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia nggak bilang benar Tuhan, tapi dia nggak bilang Tuhan, let me stop you dari deh. Iya, iya. Tuhan, anjing dapat makanan di bawah meja dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ya, bantahannya lebih lebih apa, kasar. Bukan kasar, apa istilahnya, tajam, lebih Lebih tajam, frontal apa? lebih tajam. Nah, terus kita akhirnya bertanya, itu kita masuk ke kritik tekstual sedikit. Kalau begitu ESV, NIV, dan terjemahan baru salah dong. Kalau bilang yes Lord, benar Tuhan, kan harusnya Tuhan langsung ngebantah aja, nggak perlu setuju dulu. Ya enggak sesederhana itu ya. Ini isunya sebenarnya adalah isu kritik tekstual. Coba Bill, di samping kata Kyrie itu ada tanda panah, coba klik tanda panahnya. Ya, perhatikan. Ada beberapa manuskrip yang bilang Kyrie, oke? Ada beberapa manuskrip yang bilang ne Kyrie. Nah, Iya, kalau Kyrie berarti Tuhan gitu doang. Kalau ne Kyrie berarti benar Tuhan, iya Tuhan. Ne itu artinya iya ya. Ah, berarti perbedaannya ada di perbedaan salinan. Perbedaan salinan. Nah, ini informasi bagi teman-teman, bagi yang belum tahu ya. Eh, dalam naskah-naskah asli Alkitab ya, itu sudah tidak ada autograf. Oke, autograf itu apa? Autograf itu adalah naskah pertama yang ditulis langsung oleh penulisnya. mm, Contoh Injil Markus. Injil Markus yang ditulis langsung oleh tangan Markus itu sudah tidak ada. Itulah autograf. Ya, autograf sudah tidak ada. Naskah Markus yang ditulis langsung oleh tangan Markus sudah tidak ada. Lalu yang ada apa? Yang ada hanyalah salinan-salinannya. Salinan ini yang disebut manuskrip, dan salinan ini ada banyak. Oke, disalin oleh si A, disalin oleh si B, si C. Nah, kemudian salinan dari salinan ini nanti ada lagi. Itu yang ada, ya. Nah, dalam menyalin itu biasanya ada typo, mm. ada kesalahan penyalinan. Makanya dari berbagai salinan ada variasi, ada variasi. Ada salinan yang bilang ne Kyrie, apa yes Lord, iya Tuhan, benar Tuhan. Ada salinan yang hanya bilang Kyrie, Tuhan. Oke. ESV, NIV, dan TB berarti menerjemahkannya dari manuskrip yang ne Kyrie, yang yes Lord, yang benar Tuhan, ya Tuhan. Berarti mereka menerjemahkannya dari manuskrip yang seperti itu, gitu ya. Nah, sementara ada teks Yunani yang lain yang hanya bilang Kyrie, nggak ada ne-nya, nggak ada iya-nya, nggak ada yes-nya, gitu. Ya. Dan menurut ilmu kritik tekstual terbaru, yang lebih akurat itu adalah yang hanya Kyrie saja, bukan yang ne Kyrie, bukan yang yes Lord, bukan yang ya Tuhan, bukan yang benar Tuhan, tapi hanya yang Kyrie saja, Tuhan. Ya. Di sini kita akan lihat sebuah manuskrip, Bill, tolong dibuka. Ini adalah manuskrip yang disebut dengan Papyrus 45, oke, atau P45 biasanya disingkat seperti itu. Ini adalah manuskrip dari abad ketiga, dan ini adalah manuskrip tertua untuk Injil Markus. Oke, salinan tertua untuk Injil Markus. Nggak ada salinan Injil Markus yang lebih tua dari ini. Berarti ini yang usianya paling dekat dengan autograf. Ya, kalau autograf itu abad pertama ya, Markus menulis abad pertama, dan autograf udah hilang, jadi kita nggak usah bahas lagi itu. Tapi ini salinan yang paling tua. Nah, coba Bill di search, di passage search itu di sebelah kiri, tulis Mark 7 ayat 28. Oke, coba search. Ah, oke, itu yang di bawah. Nah, coba itu bisa di zoom, bisa kita lihat-lihat. Ini adalah salinan papirus dari abad ketiga yang tertua untuk Injil Markus. Oke, sulit untuk dibaca, bahkan nggak semua orang yang bisa baca bahasa Yunani bisa baca ini. Ya,
Kenapa? Karena pertama fontnya susah dibaca, yang pertama. Yang kedua, dia ini semuanya huruf besar, uppercase ya. Kan ada apa namanya? Ada uppercase, lowercase ya, huruf besar, huruf kecil. Kita juga punya kan huruf besar, huruf kecil. Hmm. Nah, dalam dunia kritik tekstual itu disebut namanya naskah majuskular, naskah minuskular. Naskah majuskular itu berarti naskah yang huruf besar semua, naskah minuskular berarti naskah yang huruf kecil semua. Ini berarti naskah majuskular, huruf besar semua. Oke. Pertama, fontnya susah dibaca, kedua dia naskah huruf besar semua. Ketiga, yang bikin susah adalah dia menulis dengan teknik menulis yang disebut dengan scriptura continua. Scriptura continua itu adalah menulis tanpa terputus, tanpa spasi. Itu susah dibaca. Kenapa? Ya tanpa spasi. Dan kenapa mereka menulis tanpa spasi? Menghemat kertas. Dulu itu kertas itu sangat mahal ya, papirus itu sangat mahal. Jadi harus memanfaatkan ruang itu semaksimal mungkin. Jadi kalau tanpa spasi kan lebih hemat tuh kertasnya, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau coba baca, silahkan ini dibaca pelan-pelan gitu ya. Di sini ya Kyrie, Lord, Tuhan. Enggak, ne Kyrie, enggak. Yes, Lord. Benar Tuhan, enggak seperti itu. Ya, jadi kita punya bukti dari manuskrip tertua bahwa yang benar adalah Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Langsung dibantah. Bukan benar Tuhan, bukan disetujui dulu. Itu bukti kita dari manuskrip tertua. Jadi berdasarkan kritik tekstual ini, ya, aman bagi kita untuk bilang bahwa di sini wanita ini membantah Yesus dengan tajam tanpa benar Tuhan tapi gini enggak langsung Tuhan langsung dibantah. Hmm. Itu ya dari kritik tekstualnya. Dan ini menarik ya. Dalam seluruh Injil Markus, setiap orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan selalu tolong. Oke. Tapi setiap orang yang berargumen dengan Tuhan, berdebat dengan Tuhan, itu selalu kalah. Kecuali wanita ini. Dia satu-satunya orang yang menang berdebat dengan Tuhan. Oke. Ya, Yesus itu pakar terbaik ya dalam hal Alkitab ya. Mau berdebat apa? Berdebat tentang exegesis dari teks tertentu, dia pasti lebih paham. Oke. Mau berdebat tentang topik teologi, tentang topik doktrin, dia pasti lebih paham. Bahkan berdebat tentang tradisi, tentang Torah lisan, tentang misnah, dia juga paham, dia akan menang perdebatan. Kita harus ingat menurut Injil Lukas, dia di umur 12 tahun itu udah berdebat dengan imam-imam di bait suci. Dia masih 12 tahun. Oke? Hmm. Jadi pengetahuan teologinya itu sangat tajam itu. Jadi impossible, susah untuk menang berdebat dengan Yesus. Tapi somehow wanita ini menang berdebat dengan Yesus gitu loh. Ya, kita lihat eksegesis dari Tom Shepherd. Kita masuk pelajaran hari Selasa, paragraf ketiga. Nah, coba dibaca, Bel. Iya. Tanggapan wanita tersebut. Sorry, paragraf 4. Oh, ya, oke. Bagaimana wanita ini muncul dengan tanggapan seperti ini kepada Yesus? Tentu saja kasih untuk putrinya mendorongnya maju. Namun Yesus juga menyemangatinya. Dia berkata lebih dahulu menyiratkan mungkin ada kemudian. Lebih lanjut, dia menyiratkan bahwa dia adalah seekor anjing di bawah meja. Sama seperti anjing yang berada dalam rumah di bawah meja, demikian pula dia berada di kaki Yesus memohon bagi putrinya. Jadi dia menuntut hak seekor anjing atas makanan yang jatuh di lantai. Iya. Jadi kenyataan bahwa wanita ini akhirnya berhasil menang debat lawan Yesus, itu kenapa? Karena Yesus sudah kasih kisi-kisinya lewat jawaban dia. Saudara bisa bayangin ini, guru itu ya, ya saya juga beberapa kali mengajar gitu ya, sering kita mengeluarkan sebagai guru dia mengeluarkan pernyataan yang kita itu berharap supaya dibantah gitu, Iya, iya. untuk memancing pemikiran kritis dari murid. Ya, kita ngomong sesuatu, tapi dari kalimat yang kita omongin itu kita udah kasih clue. Ini loh poin yang bisa kalian bantahnya itu. Begitu muridnya berhasil membantah, kita puas. Berarti dia udah ngerti. Ini sama Yesus. Yesus juga seperti itu. Ya, Yesus bilang, anak-anak terlebih dahulu yang akan dapat makan. Oh, berarti anjing juga dapat, tapi kemudian. Nah, Yesus bilang, anak-anak duluan. Nah, itu harusnya kalau kalau perempuan ini pintar, perempuan ini ngerti. Oh, duluan. Berarti bukannya anjing nggak dapat, anjing dapat cuma belakangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bilang anjingnya pakai equinarion, anjing yang anjing rumahan, anjing peliharaan. Nah, di situ harusnya kalau perempuannya minta, perempuannya nangkap. Oh, berarti Iya. anjingnya tinggal di rumah akan dapat makanan. Dan memang benar perempuan ini pintar.
perempuan ini menangkap semua clue yang diberikan oleh Yesus dan akhirnya dia membantah Yesus. Ya, Yesus memberi jalan bagi perempuan ini untuk membantah dan perempuan ini berhasil menangkapnya, perempuan ini membantahnya. Seperti itu ya. Jadi selain pelajaran iman dari perempuan ini yang kita pelajari, ternyata perempuan ini belajar untuk berargumen, belajar untuk berdialog, belajar untuk berteologi dengan baik. Ya, makanya iman itu tidak membatalkan teologi dan teologi tidak membatalkan iman ya. Kita pikir oh kalau kita beriman kita nggak peduli lagi teologi, yang penting iman. Buat apa belajar teologi? Gitu ya. Atau kita pikir oh hanya teologi saja tetapi tidak beriman. Enggak. Itu keduanya berjalan bersamaan dalam cerita ini gitu ya. Iya, Oke, kita lanjut dulu ayat selanjutnya. 29 dan 30. iya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Akhirnya ya perempuan ini berhasil ngambil hatinya Yesus istilahnya gitu ya. Hmm. Yesus akhirnya kasih mujizatnya. Kasih mujizatnya dan ini satu-satunya mujizat Yesus yang dilakukan tanpa Yesus hadir langsung bersama orang yang diberi mujizat. Apa jarak jauh ini, mujizatnya jarak jauh ini. Iya, Ya, dan betul terjadi. Anak dari perempuan ini akhirnya sembuh dari kerasukan setan. Ya, itulah iman dari perempuan ini. Sangat percaya dia. Dan bagi perempuan ini, mujizat ini hanyalah remah-remah roti. iya, Ya, menyembuhkan orang kerasukan itu mujizat besar. Tapi saking besarnya iman perempuan ini, itu hanya remah roti. Dan betul hanya remah roti. Bagi Tuhan yang sang pencipta alam semesta, menyembuhkan orang dari kerasukan itu kan cuma remahan roti. Ya kan? Bagi kita manusia itu besar, tapi bagi Tuhan pencipta alam semesta menyembuhkan orang dari kerasukan itu kan hal kecil, remahan iya, roti doang. Ya itulah besar iman perempuan ini ya. Ya, silakan Bil kalau ada tanggapan. iya. Apa namanya? Untuk ini aku kayaknya nggak ada, karena ini udah cukup lengkap ya, teman-teman. Terutama ya ini kalau kita baca kembali detail interaksinya bagus sekali sih menurut aku. Ini salah satu apa ya? Kan Yesus tuh kan ya hampir semua mujizat dia berinteraksi kan dengan lawan bicaranya, apakah Hmm, sakit atau meninggal atau apa gitu kan. Ya ini adalah salah satu yang menurutku top lah iya, interaksinya. Ya karena ya, apa? Ya seru aja. Ya itu tadi mungkin karena ada aspek argumentasinya di sana ya. Ada iya, aspek argumentasi. Walaupun bukan berarti mukjizat lainnya jadinya lesser enggak, tapi ini ada suatu nuansa yang lain gitu. Ada nuansa iya, yang lain gitu. Karena ada juga mukjizat lain yang seolah-olah argumentasi ya kan yang menyembuhkan anak dari jarak jauh itu kan juga ada kan yang udah apa hmm, perwira ya. Dia udah gak usah datang gitu kan. Nah, itu kan juga seru ya. Itu juga hmm, seru ya. Cuma ini mungkin karena ada unsur ininya ya, kasta-kasta sosial, ada unsur ya itu anjing yang dia pakai sebagai referensi itu. Jadi menembus kebudayaannya itu sendiri. Mungkin kalau misalnya aku nggak ngerti, tapi mungkin kalau misalnya lawannya ini bukan orang Yunani, mungkin Yesus nggak akan pakai referensi ini. Bisa jadi ya. hmm, hmm, iya, Karena tadi kita lihat penjelasannya adalah anjing itu ternyata bukan hewan domestik kan, bukan hewan rumahan bagi orang Yahudi pada saat itu. hmm, Karena dinilai najis kan. Dan mungkin karena budaya yang cocok, ya Tuhan tentu tahu apa yang harus bilang. Tapi itu yang mungkin bagian dari kisi-kisinya itu ya. Dia nangkap nggak nih gitu kan? iya, Dia nggak nangkap nggak nih maksud gua? Mungkin gitu iya. ya. Dan dia berhasil Dan dia menangkap. berhasil. Nah itu keren banget sih. Itu keren banget. Aku kalau Ya. untuk ini no comment, Mas Hansen. Kita bisa lanjut. Oke, lanjut. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kita Oke. baca langsung sampai ayat 37 ya. Oke, Markus 7 ayat 31 sampai 37. Oke, saya baca ya. Ya. Hmm. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya.
Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Hmm. Ya, cerita yang cukup singkat ya. Dan di sini kita akan melihat bahwa ada hubungan dari cerita ini dengan tema penciptaan. Ya, waktu Yesus menyembuhkan orang yang tuli ini dan gagap ini ya, itu ada hubungannya dengan tema penciptaan. Sekarang kita buka kisah penciptaan manusia dalam Kejadian 2 ayat 7 bahasa Indonesia dulu. Nyadain doa itu. Aku baca. Ya, Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. oke. Sekarang kita buka bahasa Ibraninya. Tapi di copy dulu aja, Bil. Oke, ini kejadian 2 ayat 7. Oke, bentar. Tak copy. Oke, sekarang kita buka Ya, bahasa Ibrani. Ibrani. Genesis 2 ayat 7. Ini. Oh, ya. Dikatakan di sana, Vayitser Adonai Elohim, maka dibentuk oleh Tuhan Allah, Adonai Elohim, et ha'adam, manusia itu, afar min ha'adama, debu dari tanah. Vayipah, dihembuskan, be'afaf, di hidungnya, maksudnya hidungnya manusia itu, nishmat chaim, nafas hidup. Vayehi ha'adam, maka manusia itu menjadi lenevesh chaya, menjadi makhluk hidup, makhluk yang bernafas. Oke, di sini Tuhan membentuk manusia itu dengan kata vayitser, maka dia membentuk vayitser. Tapi kata dasarnya adalah yatsar. Oke, Yatsar. yatsar, membentuk. Nah, yatsar ini di seluruh perjanjian lama itu digunakan untuk membentuk dalam artian seorang tukang tembikar membentuk keramik, membentuk guci, gitu ya. Artinya apa? Artinya menggambarkan di sini Tuhan itu membentuk manusia seperti Tuhan itu berkesenian, membuat karya seni, seperti seorang tembikar membentuk guci. Itu. Dan juga menggambarkan makhluk hidup ya, manusia terutama dalam hal ini itu selalu bergantung pada penciptaannya, pada tangan penciptanya. Gitu ya. Nah, di sini ada sebuah ide bahwa Tuhan itu terlibat secara pribadi bahkan secara intim dengan penciptaan manusia karena dia yang langsung membentuk manusia dengan tangannya sendiri, ya. Tapi langkah ini kemudian dilanjutkan dengan tindakan lain yang tidak kalah pentingnya. Tindakan yapah, ya, vayipah. Vayipah itu maka dia menghembuskan. Dari kata dasar yapah, menghembuskan. Oke? Nafas nafas hidup dihembuskan langsung oleh Tuhan ke lubang hidungnya manusia ini. Oke? Jadi dalam menciptakan manusia, ya, Tuhan tuh menciptakan dengan dua tindakan, membentuk dan menafaskan. Hmm. Tindakan yang pertama dengan tangan, tindakan yang kedua dengan mulut. Hmm. Tuhan menciptakan dengan tangannya, Tuhan menciptakan dengan mulutnya. Gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan tadi Markus 7 ya, dalam Markus 7 itu kita bisa temukan ada dua tindakan penciptaan diulangi di sana, dan yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan mulut. Oke? Kalau kita baca tadi ya, Markus 7 ayat 31 sampai 37 ya, Hmm. Tuhan itu apa? Memasukkan jarinya ke telinga orang Yang yang tuli. tuli, ya. Seperti seorang tembikar membentuk guci. Seperti Tuhan membentuk Adam dari tebu tanah. Dia sentuh telinganya orang yang tuli ini. Rujukan kepada penciptaan manusia. Ya. Kemudian Tuhan menyentuh lidah orang, Tuhan meludah, ya, menyentuh lidah orang itu dengan ludahnya. Berarti ini referensi kepada Tuhan menciptakan dengan mulutnya. Seperti dulu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke hidung Adam, Hmm. dari mulutnya keluar nafas. Sekarang dengan ludahnya, ya, dengan ludahnya diberikan kepada orang ini, maka orang ini sembuh, Hmm. gitu ya. Melalui sentuhan tangan Tuhan, pembentukan tangan Tuhan dan melalui nafas Tuhan, maka manusia jadi. Melalui sentuhan tangan Tuhan dan melalui ludah Tuhan, maka orang ini sembuh. Kalau dulu Adam menjadi nefes hayah, menjadi makhluk hidup, sekarang orang ini menjadi ciptaan baru. Karena dia yang sebelumnya tuli, gagap, sekarang dia mendengar dan dia berbicara dengan lancar.
Jelas ini adalah referensi penciptaan, ya. Dan kita bayangkan di situ, kita sebagai orang Yahudi yang paham perjanjian lama, oke? Kita melihat peristiwa ini, ya. Apa yang akan kita pikirkan? Kita akan ingat dengan penciptaan. Kita pasti akan ingat dengan penciptaan. Karena orang Yahudi itu paham kisah penciptaan. Ya, begitu mereka melihat Yesus memegang telinganya orang tuli ini, orang Yahudi di situ pasti langsung ingat, ini seperti Tuhan menciptakan dengan membentuk. Ya, begitu orang-orang melihat Yesus meludah dan menaruh ludah ke mulutnya, oh seperti Tuhan dulu menciptakan dengan menghembuskan nafas hidup. Ya, bahkan di sini ada referensi Tuhan menarik nafas, ada itu juga ya di dalam Iya, kisah ini ya. Orang-orang itu langsung paham kalau Yesus ini melakukan sesuatu yang mengulangi, merujuk pada penciptaan dulu. Nah, sekarang kita buka coba teks utama penciptaan, Kejadian 1 ayat 1. Ya, ya, kita buka bahasa Indonesia dulu. satu. Ayat 1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Ya, kita buka versi Septuagintanya. Kita jangan buka bahasa Ibrani ya. Ya, Ini. ya. En archi episen pada mulanya diciptakan Otheos oleh Tuhan ton uranon langit ketingin dan bumi ya. Nah, kalau bahasa Ibrani kan Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz kan gitu ya. Nah, yang menarik adalah versi Septuagintanya. Kata bara dalam bahasa Ibrani ya, menciptakan itu diterjemahkan di sini jadi episen. Episen. Jadi episen itu adalah bentuk Yunani dari bara. Oke. Episennya I-nya dua bil. Ya, episen gitu ya. Nah, sekarang coba klik kata episen di Septuaginta, kita lihat kata dasarnya apa. Coba di copy kata dasarnya. Kata dasar itu adalah pieo. Yo, Pio. Pieo. Ya, itu kata dasarnya. Mm-mm. Oke. Eh, Nah, Pio. adalah pieo. Ya. Berarti kata pio ini adalah kata dasar yang digunakan untuk penciptaan dalam bahasa Yunaninya, dalam Septuagintanya gitu ya. Nah, kenapa kita buka Septuaginta? Karena Markus itu waktu mengutip perjanjian lama, entah kutipan langsung atau hanya alusi, alusi itu kutipan tersirat ya. Markus itu lebih sering merujuk kepada Septuagintanya daripada bahasa asli Ibraninya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu ya, sebagian bahasa pasti sudah tahu, tapi bagi yang belum, Septuaginta ini adalah terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Mm-mm. Diterjemahkan kira-kira 300 tahun sebelum Yesus. Jadi di zaman Yesus Septuaginta ini udah ada ya. Oke. Sekarang kita lihat Markus 7 ayat 37. Yang ini. Ya, di situ ya kata pueo ini muncul dua kali. Muncul dua kali. Disebutkan oleh orang-orang yang hadir di situ, orang-orang yang melihat peristiwa ini. Jadi orang-orang yang hadir di situ sadar kalau ini peristiwa seperti penciptaan, ya. Hmm. Yang pertama itu adalah kata sebentar. Kalau spanta Ini kah? pepiken, bukan yang bawah. Pepiken. Bawah lagi, bawah lagi. Nah, Ya. itu. Ya. Pepiken menciptakan dari kata pio. Dan yang di bawahnya lagi pi dari kata sang sama, pio, ya. Muncul dua kali kata yang digunakan untuk rujukan penciptaan di Kejadian 1 tapi versi Yunaninya, versi Septuagintanya. Hmm. Orang-orang yang hadir di sini sadar kalau Yesus itu melakukan hal yang sama seperti Tuhan menciptakan di pada saat penciptaan dulu, membentuk dengan tangan dan menciptakan dengan mulutnya, ya. Di sini meskipun Yesus tidak secara langsung bilang kalau dia Tuhan, di sini Yesus sudah memberi pernyataan ini, akulah sang pencipta itu sendiri. Makanya di sini orang-orang sampai terkagum-kagum gitu kan. Orang-orang sebenarnya sudah berpikir apa ini dia ini Tuhan ya, melakukan penciptaan sampai dua kali muncul itu Pieo ya, dan memang dialah sang pencipta itu ya. Nah, itu dia. Nah, silakan Bill kalau ada komentar. Iya. Aku tidak akan mengomentari ini namanya eksegesis dari kejadian ini. Tapi ada satu satu pendekatan yang unik menurutku yang Tom Shepherd lakukan terhadap Hmm, kejadian ini. iya. Kalau kita baca ininya, apanya dia itu lidah yang terikat. Nah, tapi dia Oh, larinya, tapi dia larinya ini. Nah, nih empat.
paragraf terakhir. Kisah singkat ini juga mengilustrasikan apa yang Allah dapat lakukan bagi mereka yang mau berpaling kepadanya. Barangkali Anda pernah merasa enggan untuk membagikan iman Anda, merasa lidah terikat untuk apa yang hendak dikatakan. Mujizat ini menawarkan dorongan bahwa Tuhan Yesus dapat membuka telinga Anda agar peka terhadap kebutuhan orang lain dan bersedia membagikan firman yang siap menguatkan mereka dalam perjalanan mereka. Ya, ini bagus sekali ya menurut saya ekstraksi penginjilannya. Refleksi rohani. Iya, refleksi rohaninya ini ya, untuk penginjilan lebih tepatnya. Ya, kadang-kadang telinga kita peka dan kadang-kadang lidah kita terikat, gitu kan? Hmm, hmm, hmm. Sama seperti apa namanya orang ini, gitu. Nah, lalu ada satu kutipan terkait hal ini yang saya mau bagikan itu adalah dari Kisah Para Rasul. Ya, itu adalah dari Kisah Para Rasul. 394 halaman 394 paragraf kedua. Oleh teladannya sendiri, Juru Selamat telah menunjukkan bahwa pengikut-pengikutnya dapat berada dalam dunia ini, tetapi bukannya daripada dunia ini. Ah, menurutku ini yang paling amat susah dilakukan, terutama Ya. bagi orang Advent. Ya, ada di dunia ini, hidup di present time, tapi bukan dari dunia ini. Ya, itu gimana itu? Ia Hmm, datang bukannya mengambil bagian dari kepelesiran yang menyesatkan untuk diombang-ambingkan oleh kebiasaan-kebiasaannya atau mengikuti kebiasaan-kebiasaannya, tetapi untuk melakukan kehendak Bapaknya, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan tujuan di hadapannya ini, orang-orang Kristen boleh berdiri dengan tidak dicemari oleh alam sekitarnya. Apapun kedudukan atau keadaan lingkungannya, mulia atau hina, ia akan menyatakan kuasa agama yang benar dalam pelaksanaannya yang setia akan kewajiban. Ya, menurutku ini adalah refleksi rohani yang sangat bagus. Ya, kadang-kadang kita merasa telinga kita peka dan lidah kita terikat gitu, tidak mau membagikan. Nah, ini ada sebuah teguran dari Nyonya White bahwa kita harus sadar sebenarnya kita ada di dunia ini untuk membagikan itu, tapi kita harus hidup seolah-olah bukan dari dunia ini, bukan dari dunia ini. Tujuannya bukan di sini. Nah, sehingga apapun kedudukan kita, lingkungannya seperti apapun, apakah mulia, hina, ya itu artinya latar belakang semuanya, latar belakang keluarga, sosial, kamu sekolah di mana, kerja di mana, gitu kan, teman-temanmu mayoritas baik apa buruk, sifatnya bodoh amat. Ia akan menyatakan kuasa agama yang benar dalam pelaksanaannya yang setia akan kewajiban. Ya menurutku ini sangat sulit ya. Ini sangat amat sulit, tapi ya boleh biarlah ini bisa menjadi perenungan kita secara pribadi. Mungkin itu Mas Hansen yang saya mau ambil ya iya dari ya. dari hari Rabu ini. Ya, saya jadi ingat satu doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Injil Yohanes. Hmm, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, iya, tetapi supaya engkau menjauhkan mereka daripada yang jahat. Jadi tidak diminta supaya keluar dari dunia, hidupnya tidak tidak di dunia lagi, gitu ya. Tapi meskipun di dunia dilindungi dari yang jahat. hmm, Nah, itu ya. Dan akhirnya menjadi apa? Garam dunia. Sama iya, ada frekuensi dunia lagi. Kalau garam dunia berarti garamnya harus ada di dunia. Kalau iya. garamnya nggak ada di dunia namanya garam. Dia asin, Namanya, garam aja gitu ya. iya, Tapi kalau garam dunia, dia harus asin dengan ada di dunia. Jadi dia harus duniawi dan rohani di saat bersamaan. hmm, Merohanikan yang duniawi itu. Nah, itulah dia ya. Apa artinya menjadi menjadi penginjil ya, mungkin itu ya lebih tepatnya ya. iya. Nah, menjadi Jadi penginjil. penginjil. Itu. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke Markus 8 berarti ya. Kita sudah Iya. sampai di Markus 7. Itu Oke. peristiwa Sedikit terakhir. komentar, Bill. Nah, Markus 8 ayat 1 sampai 8 ini nggak ada di pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, kemudian ada dari teman-teman yang mungkin bertanya, oh kenapa ada ayat yang di-skip oleh penulis sekolah sahabat kita? Sekali lagi ya, ini 16 pasal dalam 13 pekan iya. gitu ya. Kemudian ada batasan jumlah huruf, jumlah halaman. Jadi penulis Ah, ini harus bisa menjelaskan pelajaran dari satu kitab tapi dengan ringkasan yang maksimal segini, iya, segini. susah. Ya, jadi dia harus pilih-pilih mana yang dimasukin, mana yang nggak dimasukin gitu ya. Hmm, Maka Tom Shepard memutuskan untuk tidak memasukkan kisah yang sangat penting ini ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, Yesus memberi makan 4.000 orang. Markus 8 ayat 1 sampai 8. Makanya kita juga ikut melewati kisah ini seperti Tom Shepard ya. Kita lewati Bill. Tapi Ya. walaupun nanti ini ada disinggung sedikit sih, tapi oke lah.
Ya. Oke, kita baca ayat 11 sampai 13. Terima kasih, Tom Shepard. Ya. Oke, Markus 8 ini ya. Ayat 11 sampai 13. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Hmm. Orang Farisi minta tanda. Tanda ini yang dimaksud mujizat itu. Bisa, ya. Mujizat tanda itu. Nah, sebenarnya Yesus bisa aja kan dengan mudahnya untuk kasih mujizat gitu ya. Sangat mudah. Yesus tiba-tiba bikin apa yang mencengangkan gitu bisa aja. Sangat mampu. Tapi kenapa Yesus nggak kasih? Ya karena ini mereka ini cuma mau mencoba Yesus doang Hmm, gitu ya. Kalau masalah tanda atau mujizat mereka kan sudah pernah lihat. Itu yang pertama. Tapi waktu banyak mereka banget. lihat mereka malah mencari kesalahannya. Pasal 3 ingat itu pasal 3. Hmm, Oke? Jadi kalau memang hati mereka itu sudah tidak percaya, mau dikasih tanda seperti apapun nggak akan percaya. Mujizat itu nggak akan tiba-tiba membuat orang jadi percaya gitu loh. hmm. Itu ya, makanya Yesus nggak kasih tanda di sini. Ya udah tinggalin aja gitu ya. Nah, sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke 14 berarti sekarang Ya, ya. langsung sampai habis aja Bella, sampai ayat 21. Oke. Markus 4 sorry, Markus 8 ayat 14 sampai 21. Aku baca. Hmm. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Lucu juga ini. Hanya Hmm. sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada Eh, roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? eh, Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang itu berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Iya, ini ya Yesus itu adalah seorang pengajar yang sangat suka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan retoris untuk memancing muridnya berpikir kritis, Hmm, gitu ya. Yesus nggak hanya seperti nyuapin muridnya dengan pengajaran, tapi pakai pertanyaan supaya muridnya bisa berpikir, oh ini maksudnya. iya. Walaupun di sini nggak ngerti ya, walaupun di sini muridnya Pada nggak ngerti akhirnya maksudnya nggak apa paham ya. juga. Ya, tapi tujuannya sebenarnya supaya muridnya berpikir dan paham. Jadi murid-muridnya nggak apa ya udah naik perahu nih, udah naik perahu, murid-muridnya lupa bawa roti. Yesus mengambil peristiwa mereka lupa bawa roti ini diambil sebagai ilustrasi. Oke, Iya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tapi Yesus ini sebenarnya nggak mempermasalahkan mereka nggak bawa roti. iya, Cuman kenyataan mereka nggak bawa roti itu mau dipakai sebagai perumpamaan gitu loh. Maksudnya ragi itu kan ajaran. iya. Ya, jadi hati-hati kamu, awas kamu terhadap ajaran orang Farisi dan ajarannya Herodes. Murid-murid ini pikir, wah kita dimarahin nih karena kita nggak bawa roti. Mereka pikir Yesus marahin mereka karena roti literal. Enggak, Iya, memang mereka nggak bawa roti, ya. Dan memang Yesus menggunakan itu sebagai perumpamaan. Tapi bukan itu yang Yesus marahin. Bagi Yesus ya nggak apa-apa kamu nggak bawa roti, emang kenapa gitu loh. iya. Ya akhirnya ya Yesus terheran-heran itu. Ini kok nggak paham-paham nih murid-muridku, gitu ya. Kemudian Yesus menggunakan pengalaman mereka yang sebelumnya untuk membuat murid-murid ini paham. Pertama pengalaman Yesus memberi makan 5.000 orang. Mm-mm. Ditanya ke murid-muridnya, waktu aku kasih makan 5.000 orang, sisa berapa bakul? Mereka jawab, 12 bakul. Oke, kemudian Yesus memberikan contoh peristiwa yang tadi yang kita skip. Yesus memberi makan 4.000 orang. Waktu aku memberi makan 4.000 orang, sisa berapa bakul? Sisa 7 bakul. Terus murid-murid mungkin lihat-lihatan kan? Terus masih nggak ngerti juga katanya. Nggak ngerti juga. Ya maksudnya apa? Ingat waktu itu ngasih makan 5.000 orang aja sisa 12 bakul. Aku ngasih makan 4.000 orang aja sisa 7 bakul. Jadi nggak ada yang bisa membatasi pelayanan Yesus ini.
Percayalah sama harus harus sama pelayanan Yesus. Kalaupun kalian gak bawa roti sekarang, tenang aja. Gitu loh. Kok mereka masih khawatir karena mereka nggak bawa roti? Iya, Ingat, waktu ada 5.000 orang di situ, Yesus bisa kasih makan sisa 12 bakul. Waktu ada 4.000 orang, Yesus bisa kasih makan sisa 7 bakul. Sekarang kalau mereka nggak bawa roti, malah mereka khawatir. Malah mereka kira Yesus marah karena mereka nggak bawa roti. Enggak, Yesus itu ngomongin ragi Farisi, ragi Herodes bukan karena mereka nggak bawa roti. Ya memang ilustrasinya dari situ gitu ya. Tapi Yesus ngomongin hati-hati sama ragi ajaran orang Farisi. Yesus bilang hati-hati sama ragi ajaran Herodes. Bukan iya, Yesus bilang kalian harusnya bawa roti. Itu bukan masalah bagi Yesus. Nggak ada roti satupun Yesus bisa bikin mujizat. Kok kamu masih belum ngerti juga sih? Ah, kira-kira gitu loh. Ya ini saya paham karena udah ditulis ya. iya, Tapi kalau makanya. saya di kondisi murid-murid mungkin sama nggak pahamnya juga. Iya, mungkin apaan ini? Apa maksudnya ini? Ya, Tiba-tiba jangan lagi. ya jangan kita pikir oh murid-murid ini kacau banget nggak ngerti. Iya ini kan udah ditulis gitu ya. Jadi kita punya waktu untuk merenungkan jadi kita bisa berpikir. Ini kan udah ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi Iya. umat Kristen udah merenungkan ini 2000 tahun. Murid-murid ini orang pertama yang ditanyain seperti ini gitu. Spontan lapar, takut rasa bersalah, nggak bawa roti. Iya, jadi ya mereka nggak mengerti, tapi untung ini sudah ditulis, kita sudah pelajari, Roh Kudus menuntun kita mengerti ya. Jadi hati-hati sama ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, ya Yesus bisa kasih makan meskipun kita nggak punya roti. Iya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan keterbatasan sumber daya dalam pelayanan. Hmm. Itu singkatnya begitu aja, Bill. Silahkan komentar. Iya. Untuk yang poin mencukupkan, sebenarnya ini agak berimajinasi sedikit ya. Seandainya murid-muridnya bermengerti, mungkin mungkin ayat 14 sampai 21 ini malah penjelasan terhadap raginya, terhadap yang Iya, Yesus mau ngomongin. Tapi karena iya. mereka nggak paham-paham, jadinya dia harus jelasin Hal tentang lain. raginya yang nggak Iya, cukup ini. iya, Aku mau bayangkan iya, gitu, seandainya mereka ngeh pada saat itu, pasti ini isinya bukan tentang 4.000 5.000 ini, pasti isinya tentang emangnya apa ajarannya orang Farisi dan jadi iya, gitu. iya. Sekarang Iya, kan Yesus jadinya nggak menjelaskan lebih lanjut kan apa itu iya, ragi Farisi dan ragi Herodes. Karena mereka iya, cuma fokus ke rotinya. Roti iya, literal lagi. iya. Gitu. Ada satu komentar yang bagus tentang ragi ini. Ini di Kerinduan Segala Zaman. Aku ambil dua ya, Hmm, tapi masih dari eh, sebenarnya dari satu bab yang sama ini. Peristiwa ini dikatakan seperti ini. Ragi ditaruh di dalam tepung dengan tidak kelihatan, mengubahkan segenap adonan menurut sifatnya sendiri. Nah, jadi ini sebelum saya baca ini adalah kutipan terhadap raginya ya, karena yang tadi udah cukup dijelaskan lah. Makanya tadi saya bilang seandainya itu dia nggak pasti mungkin ini yang mungkin Yesus akan terangkan begitu ya. hmm, Oke, saya baca ulang. Ragi yang ditaruh di dalam tepung dengan tidak kelihatan mengubahkan segenap adonan menurut sifatnya sendiri. Demikian juga, jika kepura-puraan diizinkan berada di dalam hati, ditembusinya lah tabiat dan kehidupan itu. Ini bagus sekali ya. Dan lewat pakai kata kepura-puraan. hmm, Kata yang dari tadi diulang-ulangi di Markus 7 gitu ya. ya, Aktor menjadi ini hmm, munafik gitu kan. Suatu contoh yang menarik tentang kepura-puraan orang Farisi sudah ditegur oleh Kristus dalam mencela kebiasaan korban, yang olehnya kelalaian dalam kewajiban sebagai anak disembunyikan di bawah kepura-puraan berupa kedermawanan kepada bait suci, ahli Taurat dan orang Farisi sedang memasukkan prinsip-prinsip yang menyesatkan. Ini bicara tentang yang tadi, yang karena udah kasih untuk korban, untuk kasih bait suci, orang tuanya ditinggalkan. Nah, ini hmm, yang kalian bahas ya maksudnya. Mereka menyembunyikan kecenderungan doktrin mereka yang sebenarnya dan menggunakan setiap kesempatan untuk memasukkannya sedikit demi sedikit dengan lihainya ke dalam pikiran para pendengarnya. Sekali diterima, prinsip-prinsip yang salah ini bekerja bagaikan ragi dalam tepung, menembusi dan mengubahkan tabiat. Ajaran yang menyesatkan inilah yang sangat mempersulit orang banyak untuk menerima firman Kristus. Nah, inilah maksud Yesus tadi, berhati-hatilah dengan ragi. Itu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Dalam kalangan para pengikut Tuhan kita dewasa ini, sebagaimana pada masa yang lampau, alangkah meluasnya dosa yang licik dan menyesatkan itu. Betapa sering pelayanan kita kepada Kristus, persekutuan kita satu dengan yang lain, dirusakkan oleh keinginan yang tersembunyi untuk meninggikan diri. Alangkah cepat kita memikirkan pemuasan diri sendiri dan kerinduan untuk mendapat persetujuan manusia, cinta akan diri sendiri, keinginan akan jalan yang lebih mudah daripada jalan yang telah ditentukan Allah, memimpin kepada penggantian ajaran-ajaran ilahi dengan teori-teori dan tradisi-tradisi manusia.
kepada murid-muridnya sendiri perkataan amaran Kristus diucapkan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ya, jadi Ellen White membawa ini to the next level ya. Oke, ragi, ajaran. Mungkin kita berpikir, ah, nggak ada ajaran palsu di Advent. Nah, tapi Hmm. mungkin bukan ajaran yang dimaksud saja, tapi apa? Cinta akan diri, keinginan akan jalan yang lebih mudah daripada jalan yang ditentukan Allah, memimpin kepada penggantian ajaran. Mendapatkan persetujuan manusia, itu pun termasuk ragi ternyata. Itu pun termasuk apa? Keinginan tersembunyi yang bisa merusak tabiat. Nah, dan ini merusaknya bukan pada diri sendiri saja, tapi juga merusakkan pada persekutuan kita satu dengan yang lain. Artinya apa? Di gereja sekalipun bisa terusak oleh karena ragi ini. Tidak harus, wah, tidak percaya Roh Kudus yang merusak. Itu merusak juga, saudara. Tapi Hmm. mungkin di gereja saudara bukan itu permasalahan raginya, gitu kan? Hmm. Bukan Hmm. itu. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Mungkin kita bilang bukan itu ajaran, nggak ada ajaran yang salah. Oke, tapi apakah masih ada cinta diri? Masih, saya rasa. Saya pun masih cinta diri. Apakah masih ada mencari jalan yang gampang, bahkan mungkin melanggar apa namanya norma-norma atau melanggar hukum Tuhan sekalian? Nah, bisa jadi. Atau mendapat persetujuan manusia ingin dikenal keegoisan. Nah, ini ya. Ini sangat berat untuk dijalankan karena Hmm. dewasa ini mungkin itu raginya. Tapi itu juga terjadi ternyata di zaman Yesus sendiri. Itulah yang mengakari bagaimana mereka mengubah tradisi itu akhirnya kan. Hukum Musa itu akhirnya jadi di bawah, hukum 10 hukum jadinya di bawah. Itu karena apa? Ya cinta diri, pingin dilihat, pingin di ini. Di atas dibuatlah hukumnya sendiri, gitu kan? Hmm. Nah, Hmm. mungkin seperti itu Mas Yansen tambahannya terhadap ragi ini ya, yang mungkin ini kira-kira yang Yesus ingin terangkan, tapi mungkin nggak Iya, jadi karena iya. makanya nggak nangkap gitu ya. Ya, kita Ya, beruntung ya itu. Ellen G. White sudah menjelaskan ini ya, Heeh. dengan inspirasinya ya. Jadi kita tahu apa yang dimaksud oleh Yesus, meskipun di ceritanya Yesus jadi bahasa lain ya, karena Iya. ketidakpahaman murid-murid ini ya. Iya, 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 Oke, iya. kita bisa lanjutkan ke pertanyaan hari Jumat, Bill. Yes, Ya, kita sudah selesai. Kita masuk ke tapi pelajaran hari Jumat. kita skip pertanyaan nomor 4 ya, karena kita juga skip pelajaran dari Markus 8 ayat 1 sampai 10. Jadi pertanyaannya kita skip juga ya. Iya, iya, iya. Iya. Pertanyaan hari Jumat. Oke, nomor satu. Praktek Kristen apakah yang Anda temukan yang dapat membantu menjaga hati tetap bersih? Waduh, mantap ini. Praktek Kristen apakah yang Anda Iya. temukan? Tadi Hmm, tadi kan yang menajiskan itu adalah hati yang tidak sesuai dengan 10 hukum dan tindakan tidak sesuai dengan 10 hukum. iya. Berarti hati tetap bersih itu kan hati yang sesuai dengan 10 hukum itu maksudnya kan. Hmm, Kalau aku sendiri ya, satu praktek yang paling utama itu berdoa. hmm, Berdoa ya. Dan berdoa itu dalam bentuk doa yang yang formal, artinya kita benar-benar menyendiri di sebuah ruangan, lipat tangan untuk mata dan berdoa, atau kita hanya berdoa meskipun kita sambil beraktivitas. iya. Ya, kita harus melakukan dua-duanya. Kita harus punya waktu khusus untuk berdoa pribadi, ya, sendiri, lipat tangan tutup mata, dan sambil melakukan hal yang lain dalam hati kita tetap ada komunikasi dengan Tuhan. eh itu sih yang aku lihat, apa ya, menjaga hati kita tetap bersih ya. Kalau kita bandingkan dengan Efesus 6 misalnya, perlengkapan iman gitu ya, itu kan ada banyak ya. Tapi akhirnya kan perlengkapan iman ini ditutupnya dengan apa? Hendaklah saling mendoakan. Hmm, Nah, jadi bukan hanya doa pribadi dalam bentuk formal dan sambil melakukan kegiatan lain, tapi didoakan dan mendoakan orang lain. iya. Menjaga hati tetap bersih itu ternyata butuh juga peran komunitas. Ya gitu ya. Karena nanti sebagai pribadi kita terkonek ke Tuhan, sebagai komunitas kita terkonek ke Tuhan melalui doa, dan Tuhan yang akan memampukan kita supaya hati tetap bersih. Dan ini sebuah tantangan ya, susah ya. Itulah yang menajiskan itu kan itu, hati yang tidak bersih itu. Silahkan, Bill. Ya, aku setuju. Ini udah cukup lengkap, aku setuju. Dan itu juga secara pribadi aku rasakan. Dan Iya kan, iya kalau kan. ya, dan kalau di antara dua itu ya, di antara dua itu nggak tahu kenapa tapi apa namanya dulunya berdampak tapi ini secara pribadi ya, tapi secara pribadi itu lebih kerasa kalau sambil melakukan sesuatu. Hmm, Karena kalau kita sambil melakukan sesuatu, kalau kita sambil berdoa, kita pasti nggak pingin melakukan yang salah, ngerti nggak sih? Tapi iya,
Bisa aja nih, udah, oh, gue mau melakukan dosa nih, nanti aja, nanti malam baru berdoa pribadi minta ampun. Oh Tapi kita iya. sambil melakukan sesuatu kita berdoa. Pasti nanti, oh nggak boleh, ngerti nggak sih? Kadang-kadang Iya. kita lupa kan, kalau kita Hmm. dilihat, ngerti nggak sih? Iya, Kayak iya, gitu. iya. Itu mungkin secara pribadi aja ya. Jadi Iya. aku merasa kalau misalnya kita misalnya sambil kerja atau apa, oh nggak boleh gini, harus gini gini. Oh sambil sambil berpikir berdoa gitu loh. Maksudnya sambil Hmm. melakukan itu kita sambil berdoa. Tuhan ini gimana ya gini gini gini. Gini. Nah itu lebih kerasa gitu, lebih Hmm. mudah terhindar menurutku. Tapi Iya. aspek intinya adalah intinya yang tadi lu bilang ya bahwa berkomunikasi. Kalau bisa jangan terputus komunikasinya. Kadang-kadang Hmm. kan oke, ini aku dulu kayak gini. Oke Tuhan aku akan berdoa secara pribadi lama, tapi nanti waktu mau tidur. Nah tapi seharian itu aku lupa total gitu ngerti Iya. nggak sih? Kayak buat Heeh. ini buat itu suka-suka kita. Iya. Nah, Iya. oke ya itu pengalaman pribadi sih. Mungkin aku itu Yan. Iya. Iya. Setuju, Bill. Setuju, setuju. Oke oke lanjut ya nomor dua. Siapakah orang-orang najis yang dalam komunitas Anda? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk menolong mereka? Menolong menarik mereka pada Injil? Wah, Wah, gila juga ya kalau menganggap orang lain aja sih. iya. Gimana kalau ini kita tanyakan aja di kelompok? Iya, iya. Karena kan dalam komunitas Anda bisa jadi menurut saya najis, menurut dia tidak Enggak. najis. Iya. Tapi ini Ya, cukup nantang sih kalau susah nih berani pertanyaannya jawab. nih. Sensitif. Iya sensitif ini. Tapi oke lah. Ini nanti kita kasih note ya. Coba dilempar ke forum diskusi terkait yang ini. Kita lanjut ya Mas Jansen ya. Hmm. Renungkan bersama anggota UKSS, apakah yang Anda dapat lakukan untuk mendorong berbagi Injil dengan cara sederhana kepada tetangga Anda? Itu Ya, ya tadi ya. Apa lidah yang terikat gitu ya tadi ya. iya lidah yang terikat. Ah, kalau dari aku dulu ya mungkin ya. Hmm. Ya paling mudah itu adalah kebiasaan. Ya, maksudnya kebiasaan ini apa? Mendorong berbagi Injil artinya biarlah kebiasaan kita itu menggambarkan Injil. Hmm. Nah, kadang-kadang kita berpikir, oh, kebiasaan yang menggambarkan Injil itu adalah setiap hari Sabat saya keluar neces, ya kan, ke gereja. Iya, Itulah menggambarkan Injil, gitu kan. iya. Nah, tapi oke, tapi ada banyak hal sebenarnya yang kebiasaan menggambarkan Injil juga kebersihan, Hmm. ya kan, membantu orang, menyapa orang, gitu kan. Ya mungkin kita lihat itu tidak menggambarkan doktrin as in Seventh Day Adventist. Mungkin Hmm. gitu, tapi itu menggambarkan Injil. Kan dia bilang dengan cara sederhana kepada tetangga Anda, memberi tumpangan, memberi makan, ya kan? Jadi kebiasaan ini tidak harus selalu kadang-kadang kan gitu kan. Pelayanan apa? Oh, saya mempertunjukkan setiap hari Sabat saya keluar tepat waktu. Jadi ditanya, "Ih, hari Mau Sabat kemana? ini mau kemana ke gereja?" Terus kalau Ya. misalnya ke gereja, kok nggak pergi? Iya, saya sakit. Oh, biasanya ke gereja orang rajin ya. Ah, seolah-olah cuma itu. Itu bagus, saudara. Bukan berarti itu tidak Hmm. bagus. Itu harus. Tapi jangan kita berpikir, oke, kalau gitu sisa harinya suka-suka gua aja. Jangan kayak gitu. Gitu ya. Jadi menurutku kebiasaan sih. Karena itu yang paling mudah untuk dilihat oleh tetangga ya, oleh tetangga Hmm. Anda. Gitu. Mungkin itu Mas Jansen dari saya. Iya. Ya, setuju, Bel. Setuju ya? Ah, setuju. Oke. Ini 4 kita skip. Iya. Ah. 5. Bagaimanakah kita dengan giat dapat melindungi diri kita sendiri dari keinginan bawaan yang kita semua miliki sebagai makhluk yang telah jatuh untuk meninggikan diri kita sendiri? Nah, ini Oke, ya, Mas Jansen. ragi ragi orang Farisi ini ya. Ya, ini lagi, Dan ini ragi soal Herodes pribadi. ya. Nah, Nah, gimana, Bil? kalau dari aku berbicara tentang apa namanya meninggikan diri kita sendiri ya. Pertama, kita harus merasa ini sih, apa merasa ya mungkin ini bisa jadi salah ya. Tapi kalau aku berpikir gini, kita harus merasa kita tuh berdosa dan semua orang itu berdosa. Hmm, hmm, Nah, hmm, menurutku itu hal sederhana tapi kita sering lupa. Jadi hmm. kayak kalau misalnya orang salah, seolah-olah kesalahannya itu hanya pada dia gitu loh. Dan seolah-olah kita Iya, tidak bisa melakukan hal itu. Padahal sebenarnya kita iya, semua berdosa. Makanya mungkin Tom Shepard bawa ini keinginan bawaan yang kita semua miliki. Yang kita iya. semua miliki. Jadi pada saat kita meninggikan diri kita sendiri, artinya kita merendahkan orang lain, gitu kan? Nah, Hmm, bukan berarti orang itu lebih rendah daripada kita. Kita semua itu sama, memiliki bawaan yang sama. Apakah hmm, dia bisa meninggikan dirinya sendiri? Bisa juga, hmm, gitu. hmm, Jadi hmm, artinya
sadar bahwa kita semua itu sama di hadapan Tuhan, in terms of kita semua itu telah berdosa. Nah, itu adalah langkah yang menurutku langkah awal supaya kita tidak meninggikan diri. Hmm, Karena kalau kita meninggikan diri itu biasanya mulainya dari membandingkan. iya. Apakah itu status, apakah itu ekonomi, apakah itu gelar atau apa, you name it gitu. Atau anaknya kuliah lebih tinggi daripada dia gitu kan misalnya bisa jadi. Hmm, Ya saya belum punya anak tapi ya Asian culture kita lumayan tinggi soal iya, peranak-anakan gitu kan. Nah, iya. jadi mulainya dari membandingkan. Nah, coba kalau kita riset gitu. Ya sebenarnya nggak jauh beda lah sama ini dan itu kan nggak terlalu penting. Karena pada akhirnya kan nggak dibawa ke sana gitu kan yang biasanya hal yang kita bandingkan tuh pada akhirnya tidak dibawa ke sana ke surga maksud saya gitu. Hmm, hmm, Banyak hal yang kita bandingkan itu stay di bumi ini aja sebenarnya begitu. Jadi kalau dari aku yang pertama adalah aku ulang adalah kita harus sadar bahwa semua orang itu telah berdosa, artinya prone atau apa ya, sederajat lah di hadapan Tuhan itu kita semua itu dalam kasus yang sama gitu. Kita hmm, semua telah berdosa. Nah, sehingga tidak ada kesempatan seharusnya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, apakah melalui status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Nah, mungkin mungkin kalau dari aku itu, Ian, darimu apa? Iya, setuju ya. Komentar tadi tentang ini, membandingkan itu ya. Kalau kita Iya. lihat orang lain salah, ah, itu mereka bodoh itu, bebal. Tapi kalau kita Iya. yang salah, pergumulan. Jadi kalau orang lain salah, orang lain bodoh dan bebal. Kalau diri kita sendiri yang salah, iya saya lagi bergumul. Nah, orang lain salah kan bergumul juga. Kita Iya, salah kan kita begitu. bodoh dan bebal juga. Heeh. Iya. Jadi ya memang ya sadar kalau kita ini sama-sama berdosanya itu ya. Ya Iya. setuju, Bil, setuju. Cuman saya terpikirin itu aja. Oh iya juga. Iya. Tapi itu benar. Aku juga berdosa akan hal itu dalam tanda kutip. Gitu kan. Iya, kalau kita salah ya kita ini wah memang ini pergumulan yang paling berat. Lah orang lain salah kan bergumul juga. Iya. Tapi kalau bisa mereka nggak boleh salah gitu. Iya, kalau kita salah memang pergumulan berat. Lah mereka salah kan karena pergumulan berat juga. Gitu ya. Ya itulah. Ya itu aja Bil dari aku. Iya, iya, mantap, mantap. Oke, saudara-saudara semua ini pelajaran yang sangat bagus. Ini pelajaran yang sangat bagus ya. Markus 7 dan Markus 8, sebagian dari Markus 8. Kalau saudara punya banyak waktu, nah saudara bisa eksegesis sendiri tuh. Kisah yang tadi dilewatkan oleh Tom Shepard. Gitu Oh ya. iya iya. 4.000 itu. Gitu. Walaupun tadi saya udah bilang disinggung juga kan. Akhirnya disinggung soal ragi-ragian karena nggak nangkap mereka. Gitu ya. Iya. Oke, kita masuk ke saran poin diskusi Hmm. bagi guru SS. Oke, dari mana nih Mas Jansen? Kita mulai dari Oh iya. Mulai dari latar belakang Torah lisan hmm, dalam kurung Misnah gitu. hmm, Jadi harus tahu Torah lisan itu apa ya. Jadi harus tahu latar belakang ininya, latar belakang Yudaisme abad pertama. iya, Nah, itu ya. Apa sih Torah lisan itu gitu. Habis itu ya bahas penjelasan Yesus tentang ini, tentang apa? Tentang hukum Tuhan misalnya. tadi ya, tentang Hmm, hukum Tuhan dan ada istiadat ya dalam Markus 7 tadi. Ya, fokusnya terutama di ayat 14 sampai 19 itu. Itu harus benar-benar dijelaskan dengan clear bahwa itu bukan membatalkan makanan halal haram itu. hmm, hmm, Itu habis itu kisah perempuan Sirofenisia ya. hmm, eh ya, jelaskan bahwa ini ya bahwa yang poinnya adalah yang mana yang dahulu dapat berkat, bukan berarti yang satu nggak dapat berkat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan anjing ya dalam katanya Kinarion tadi itu ya. Berarti dia itu anjing rumahan, anjing peliharaan hmm, dan jelaskan respon dari perempuan itu hmm, ya. Mungkin penting ya untuk dicatat kalau dalam manuskrip P45 nggak ada kata benar Tuhan tapi langsung Tuhan. hmm.
Ya, mungkin kalau teman-teman nggak bisa benar-benar buka manuskripnya terus terus melakukan sebuah kritik tekstual ya jelaskan aja kalau di manuskrip P45 begini gitu aja. Iya, ada perbedaannya. Oke, oke. Iya. Habis Oke. itu ya ini ya, mungkin Yesus menyembuhkan orang tuli tadi ya, Hmm. menyembuhkan orang tuli hubungannya dengan penciptaan. Hmm. Ya, Baru kemudian ragi lagi. ragi orang Farisi dan Bentar. dan Herodes. Ya, ini langsung jelaskan aja makna raginya apa ya. Mungkin Iya, kesalahpahamannya murid-murid itu nggak dibahas juga nggak apa-apa. iya. Karena udah cukup jelas penjelasannya itu sih. Iya. Kesalahpahamannya. Heeh. Oke, sama pertanyaan ya. Iya. Pilih aja satu atau dua, nggak perlu semuanya nggak apa-apa. Hmm. Hmm. Oke, oke. Baik, saudara-saudara semua, telah selesai pembelajaran kita. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua ya dalam belajar dan ya mungkin ada poin yang kita lewatkan. Nah, itu bisa jadi apa namanya pembelajaran teman-teman juga. Atau ada yang mau teman-teman tambahkan boleh. Karena saya dapat beberapa komentar bagus juga kita buat note ini karena kita provide wordnya juga ya. Hmm. Itu. Jadi teman-teman kalau mau download gak harus apa namanya pakem ini semua. Kalau teman-teman merasa di kebutuhan jemaat ada yang lebih harus di highlight ya monggo gitu. Di Hmm. Word-nya teman-teman bisa edit sendiri. Jadi kita upload dua kok, Word dan PDF. Karena ada yang berterima kasih kemarin. Wah, bagus sih ada Word-nya. Kadang-kadang kan kalau kita download itu kan langsung gitu ya. Jadi kita nggak bisa edit gitu. Nah, Hmm. sampai di sini pelajaran kita, teman-teman semua. Ini kita sudah di pelajaran yang keenam. Udah ya setengah plus-plus lah, karena kita selesainya 13 kan. Iya. Dan Markus cepat sekali, udah 8 kita. Udah di 8 ya. Oh Walaupun memang iya. ada kejadian peristiwa yang di skip atau yang dibahas sekilas. Gitu Iya. ya. Karena Iya. keterbatasan kita. By the way, by the way, Mm. dengan berakhirnya Markus 7 ya. Ini sebenarnya belum berakhir. Markus 7 masih ini udah sampai Markus berapa tadi? Markus 8, Ya, 8 setengah. ya, berarti dengan berakhirnya Markus 7 sudah berakhirlah pelayanan Yesus di Galilea. Mm. Di Markus 8 itu 8 bagian kedua sampai Markus 16 itu Yesus sudah dalam perjalanan menuju ke Yerusalem menuju kematiannya. Iya, cepet banget. Ya, kita udah sampai di momen-momen itu sekarang. Gitu. Iya. Jadi ya nanti kita lihatlah apa bagaimana Markus menggambarkan peristiwa itu ya, versi Markusnya gitu ya. Iya. Hmm. Menggambarkan peristiwa itu. Oke, baik teman-teman semua, sampai di sini pembelajaran kita. Saya akan pimpin kita dalam doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, makhluk yang fana ini untuk boleh belajar firman-Mu Tuhan. Bapa, kami adalah manusia yang terbatas, bantu kami supaya kami boleh mengerti, bantu kami supaya kami boleh merubah diri kami, bantu kami juga supaya kami boleh membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau memberkati juga seluruh guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajar pada Sabat hari ini, supaya mereka juga diberikan hikmat. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik teman-teman semua, Shalom. Shalom semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.